Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai penilaian non-tes portofolio yang beranggotakan saya Niken Anggraini dan Sabah serta Farah Damayanti. Yang pertama mengenai penilaian portofolio. Secara etimologi, portofolio terdiri dari dua kata, yaitu port yang artinya laporan dan folio yang berarti lengkap atau penuh. Pengertian portofolio dalam penilaian hasil belajar. Penilaian portofolio merupakan teknik penilaian menggunakan bukti-bukti hasil belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dikuasai. Bukti-bukti hasil belajar tersebut dapat berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik yang dihasilkan oleh peserta didik dalam periode tertentu. Selanjutnya mengenai lingkup penilaian portofolio. Yang pertama, ada perkembangan pemahaman siswa pada periode waktu tertentu. Artinya, perkembangan pemahaman siswa dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga pasti perkembangan pemahamannya itu berbeda. Dan yang kedua yaitu pemahaman dari banyak konsep dan topik yang diberikan. Artinya, seperti sumber belajar atau bahan ajar yang didapatkan siswa dari guru itu mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga adalah mendemonstrasikan perbedaan bakat. Artinya siswa mampu menonjolkan atau menampilkan bakatnya. Misalkan yang pintar menari, maka siswa dapat ikut lomba tari. Kemudian selanjutnya ada kemampuan untuk menunjukkan pekerjaan yang original. Artinya hasil dari pekerjaan yang original itu seperti gambar, kemudian musik, dan jurnal yang ditulis siswa, asli pekerjaan dari siswanya sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kegiatan selama periode waktu tertentu dan rangkuman arti dari kegiatan tersebut. Artinya siswa setelah mengikuti kegiatan, siswa dapat menuliskan hasil dari kegiatan itu. Seperti contohnya, siswa itu setelah ikut magang, maka siswa dapat menuliskan laporan hasil magangnya. Selanjutnya ada kemampuan untuk menampilkan dalam suatu variasi konteks tempat tertentu. Tujuan dari pembelajarannya itu apa, seperti itu. Kemudian kemampuan untuk menginterogasikan teori dan praktik. Artinya siswa mampu menanyakan kembali kepada orang yang lebih paham, bisa kepada teman atau kepada guru mengenai teori dan praktik yang belum dipahami. Yang terakhir ada refleksi nilai-nilai individu, pandangan dunia baru, atau orientasi filosofi. Artinya setelah siswa melaksanakan lingkup penilaian portofolio yang di atasnya, maka siswa dapat memiliki pandangan baru terhadap dunia kerja, seperti itu. Next. Selanjutnya ada tujuan penilaian portofolio. Tujuan penilaian portofolio yang pertama adalah menghargai perkembangan yang dialami peserta didik. Artinya guru harus mengapresiasi hasil capaian peserta didik tersebut. Kemudian mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung, mendokumentasikan sebagai bukti bahwa telah melaksanakan proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada memberi perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik. Ini hampir sama dengan yang pertama, menghargai apa yang telah peserta didik lakukan, seperti itu. Selanjutnya ada merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimen baru, berani mencoba hal baru. Kemudian ada meningkatkan efektivitas proses belajar, artinya proses belajar dapat dilakukan secara efektif, tidak berbelit-belit seperti itu. Kemudian ada pertukaran informasi dengan orang tua atau wali peserta didik
dan guru lain. Selanjutnya ada membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada peserta didik, ada meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan. Next. Selanjutnya ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah. Antara lain yang pertama, saling percaya antara guru dan siswa. Artinya mereka harus merasa sebagai pihak-pihak yang saling memerlukan dan memiliki semangat untuk saling membantu. Oleh karena itu, mereka harus saling terbuka dan jujur satu sama lain supaya tercapai proses pendidikan yang baik seperti itu. Kemudian yang kedua ada kerahasiaan bersama antara siswa dan guru. Artinya kerahasiaan hasil pengumpulan bahan dan hasil penilaiannya perlu dijaga dengan baik. Tidak disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Pelanggaran terhadap norma ini selain menyangkut etika juga dapat memberi dampak negatif kepada proses pendidikan anak siswa. Selanjutnya ada milik bersama antara guru dan siswa. Milik bersama antara guru dan siswa artinya perlu menyepakati bersama di mana hasil karya yang telah dihasilkan siswa akan disimpan dan bahan-bahan baru yang akan dimasukkan. Dengan demikian siswa akan merasa memiliki hasil kerja mereka seperti itu. Kemudian yang keempat ada kepuasan. Kepuasan artinya hasil kerja portofolio berisi keterangan-keterangan atau bukti yang memuaskan bagi guru dan siswa. Portofolio hendaknya juga merupakan bukti prestasi cemerlang siswa dan keberhasilan pembinaan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima ada penilaian proses dan hasil. Penilaian proses dan hasil yaitu merupakan prinsip proses dan hasil proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan perilaku harian siswa mengenai sikapnya dalam belajar, kemudian antusias tidaknya dalam mengikuti pelajaran, dan aspek lain dari penilaian portofolio adalah penilaian hasil, yaitu menilai hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Yang keenam atau yang terakhir ada kesesuaian. Kesesuaian yaitu hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi penilaian portofolio. Nah, fungsi yang pertama yaitu adanya perkembangan tanggung jawab siswa dalam belajar, sehingga kalau kita menggunakan penilaian portofolio itu, tanggung jawab siswa itu bisa kita pantau gitu. Kemudian yang kedua yaitu adanya perluasan dimensi belajar. Kemudian yang ketiga adanya pembaruan kembali proses dalam belajar mengajar. Kemudian yang keempat adanya penekanan pada pengembangan pandangan siswa dalam belajar. Kemudian yang kelima, portofolio tidak hanya merupakan tempat penyimpanan hasil pekerjaan peserta didik, akan tetapi juga merupakan sumber informasi untuk guru dan siswa. Portofolio ini fungsinya untuk mengetahui pengembangan kompetensi siswa. Kemudian yang keenam yaitu portofolio memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa, sehingga guru dan pesdik berkesempatan untuk mengembangkan. Kemudian yang terakhir yaitu portofolio kerja mempunyai fungsi formatif dan diagnostik. Untuk peserta didik, portofolio kerja sebagai bahan refleksi. Sedangkan untuk guru, portofolio itu sebagai masukan guru dalam membantu mengidentifikasi kelemahan, kelebihan, dan merancang strategi mencapai kompetensi peserta yang didik yang diharapkan. Jadi intinya fungsi portofolio itu kita bisa melihat
proses perkembangan belajar siswa. Jadi tidak hanya pada sudut pandang guru, kalau misalkan penilaian kan itu hanya sudut pandang guru, tetapi kalau adanya portofolio ini juga dari sudut pandang siswa dan juga teman sebayanya. Kemudian yang selanjutnya ini perbedaan tes dan penilaian portofolio. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang pertama, poin pertama yaitu kalau tes itu menilai siswa berdasarkan jumlah tugas yang terbatas. Nah, kalau portofolio itu tidak hanya itu, tapi juga berdasarkan seluruh tugas dan juga hasil kerja yang berkaitan dengan kinerja yang dinilai. Jadi lebih luas. Kemudian kalau tes itu penilai itu guru, inputnya hanya guru. Sedangkan portofolio itu juga siswa juga ikutan gitu. Kemudian yang ketiga itu menilai semua siswa dengan satu kriteria. Nah, kalau portofolio itu tidak. Dia itu pakai berdasarkan pencapaian masing-masing siswa dengan mempertimbangkan juga faktor perbedaan individual. Jadi lebih khusus gitu. Kemudian yang selanjutnya itu proses penilaian tidak kolaboratif. Nah, kalau yang portofolio itu dia kolaboratif. Jadi mencampurkan semuanya dari semua aspek. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian diri oleh siswa bukan merupakan tujuan. Nah, kalau portofolio itu siswa menilai dirinya sendiri menjadi suatu tujuan. Jadi portofolio itu juga siswa dia menilai dirinya sendiri gitu, perkembangannya bagaimana. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendapat perhatian dalam penilaian hanya pencapaian. Nah, kalau portofolio itu juga menghargai proses dan juga kemajuan usaha dan juga pencapaiannya. Yang terakhir pisah antara kegiatan pembelajaran dan testing. Nah, kalau portofolio mereka itu terkait erat antara kegiatan penilaian dan pembelajaran. Jadi kompleks gitu. Adapun bentuk-bentuk penilaian portofolio yang kami dapatkan itu ada 3. Yang pertama yaitu penilaian portofolio kerja, kemudian yang kedua penilaian portofolio dokumentasi, yang ketiga penilaian portofolio pilihan. Yang pertama, portofolio kerja. Portofolio kerja atau working portfolio merupakan semua koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Jadi di sini ada kata kuncinya yaitu seluruh koleksi hasil kerja di mapel tertentu dan juga waktu tertentu. Contohnya itu semua tulisan siswa, baik itu berupa catatan-catatan, draft awal, draft setengah jadi semuanya. Kemudian portofolio kerja itu memiliki fungsi formatif dan tujuannya tadi ya. Kalau portofolio kerja itu dari sisi siswa itu untuk kemudian untuk guru itu sebagai masukan, identifikasi tentang kelebihan dan merancang strategi untuk membantu siswa. Kemudian portofolio itu susunannya ada yang pertama pengantar, yang kedua daftar isi, yang ketiga hasil refleksi, kemudian yang keempat jurnal atau catatan harian atau berkala suatu topik. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contohnya ini siswanya, contoh pengantar portofolio yang ditulis oleh siswa. Contohnya pada pelajaran matematika. Jadi dia seperti kemudian yang ini penilaian diri siswa kayak dulu, terutama yang dulu pernah merasakan K13 itu penilaian diri sendiri dan juga penilaian sebaya ya. Waktu akhir-akhir tes semester, waktu akhir semester itu kita disuruh ngisi ini ya dulu, ada penilaian diri sendiri, penilaian sebaya gitu. Dari contoh konkret dari penilaian portofolio. Kemudian ini misalkan di pelajaran ada penilaian diri kemampuan menulis, ini nanti kita sebarkan ke murid-murid ya. Jadi nanti murid itu bisa mengisi mana. Saya memulai kalimat dengan huruf besar, dia selalu, sering atau jarang atau tidak sama sekali. Tentunya nanti akan ada tindak lanjutnya. Nah, yang ini untuk yang presentasinya juga. Dia tenang, percaya diri apa enggak gitu. Ini juga penilaiannya tidak hanya dari gurunya, juga siswa juga suruh mengisi. Ini contohnya juga seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu portofolio dokumentasi atau documentary portfolio. Koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran pada suatu periode waktu tertentu yang khusus digunakan hanya untuk penilaian. Tidak seperti portofolio kerja yang berisi semuanya, akan tetapi kalau portofolio dokumentasi itu hanya hasil kerja pilihan yang terbaik yang diajukan untuk dinilai. Bila target kompetensinya sangat luas, hasil kerja yang diperlukan juga menjadi bukti yang sangat luas. Contohnya target kompetensi yang mencakup tidak hanya keterampilan dan juga pengetahuan, juga ada sikap aspek non-kognitif. Kemudian portofolio dokumentasi juga berfungsi sebagai penilaian sumatif sekaligus formatif.
berfungsi sebagai sumatif dalam arti menunjukkan hasil atau capaian siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Sedangkan formatif itu berarti penilaian portofolio dokumentasi memberi informasi mengenai capaian siswa digunakan oleh guru untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, ini contohnya untuk mapel bahasa Indonesia. Ini contohnya bisa dari hasil kerja tulis kita, tulisan siswa ataupun video presentasi siswa. Ini contohnya. Itu pokoknya, faktanya, ada apa enggak, definisi kalimat penutup. Ini contohnya yang presentasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada portofolio pilihan. Portofolio pilihan digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa. Tidak seperti portofolio dokumentasi yang memuat bukti proses, portofolio pilihan hanya berisi produk yang telah selesai. Nah, sedangkan kalau yang dokumentasi itu pilihan yang terbaik, kalau yang portofolio pilihan itu yang produk yang sudah selesai gitu. Jadi tidak ada bukti proses, perbaikan, dan penyempurnaan produk. Ini biasanya digunakan untuk seleksi, sertifikasi, ataupun penilaian kelas. Untuk portofolio yang digunakan pada konteks hextext, itu isu validitas termasuk isu keaslian, yaitu apakah hasil kerja yang ditampilkan memang benar hasil kerja siswa yang perlu menjadi perhatian apa tidak. Demikian pula dengan isu reliabilitas antara lain, penilai menjadi hal yang sangat penting. Silakan Mbak Farah. Selanjutnya yaitu pedoman penerapan penilaian portofolio. Dalam penerapan portofolio, beberapa hal berikut ini perlu diperhatikan. Yang pertama, menerapkan pembelajaran siswa. Kedua, memperjelas apa yang dikerjakan oleh siswa. Ketiga, memisahkan dan membedakan dokumen kumulatif siswa. Dan yang terakhir, mengamati pekerjaan siswa yang tersirat dan tersurat dalam kegiatan. Nah, di sini langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, menjelaskan kepada peserta didik maksud dan tujuan penugasan portofolio itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan sampel-sampel portofolio yang akan digunakan. Ketiga, mewajibkan peserta didik mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio. Yang keempat, peserta didik mencantumkan tanggal pembuatan pada setiap bukti hasil belajar. Kelima, menentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio. Keenam, melakukan revisi terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria. Di sini ada kekurangan ataupun hambatan penilaian portofolio. Yang pertama, apabila guru memiliki kecenderungan untuk memperlihatkan hanya pencapaian akhir. Jika hal ini terjadi, berarti proses tidak mendapat perhatian sewajarnya. 2. Apabila guru dari siswa terjebak dalam suasana hubungan top-down, jika kondisi ini terwujud, maka inisiatif dan kreativitas siswa akan hilang. Ketiga, penyediaan format yang digunakan secara lengkap dan detail dapat juga menjebak. 4. Menyita waktu dan memerlukan tempat penyimpanan berkas yang memadai bila jumlah siswa cukup besar. Kemudian, kelebihan penilaian dari portofolio. Yang pertama, mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses kemampuan intelektual peserta didik dari waktu ke waktu. 2. Prestasi akademik dan memotret kompetensi peserta didik. Ketiga, mampu memfokuskan pada kepentingan dan proses kemampuan belajar mengajar, serta menginformasikan pengajaran praktis tentang kelebihan dan kekurangan peserta didik. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Silakan jika ada yang ingin bertanya, tolong sebutkan nama dan juga NPM. Terima kasih. Izin bertanya, Ya, bertanya silakan. untuk kelompok. Nah, terkait penilaian portofolio, nah menurut kelompok kalian itu, apakah portofolio itu merupakan penilaian yang sangat efektif? Karena tadi kan sudah dijelaskan sama Sab'ah bahwasanya kalau penilaian portofolio itu bisa menilai diri sendiri. Padahal peserta didik kan juga bisa
menjawabnya istilahnya sak-sae gitu loh. Kayak seperti pengalaman saya dulu waktu sekolah SMA itu, nah diberi penilaian itu secara mandiri, secara tadi yang jelas terus. Nah tapi Penilaian saya diri tuh sendiri. penilaian diri sendiri, tapi tetap ada yang yang nggak jujur, maksudnya kayak jawabannya itu ya itulah istilahnya sak-sae gitu. Nah menurut kalian bagaimana? Berarti kurang efektif atau gimana? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Ros. Saya tampung dulu, silakan pertanyaan kedua. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Saya, Mbak. Silakan. Ya, saya Meta Rahmawati, NPM 034. Saya ingin bertanya mengenai lingkup penilaian portofolio yang berbunyi kemampuan untuk menampilkan dalam suatu variasi konteks tempat tertentu. Bisa dijelaskan kembali maksudnya itu seperti apa ya, Mbak? Apakah ada contohnya atau sejenisnya gitu? Terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Sebentar ya, beri waktu kami untuk mendiskusikan. Ini saya menjawab pertanyaan dari dari Mbak Rosa Ayu ya. Jadi tadi pertanyaannya seberapa efektif sih penilaian portofolio itu jika diterapkan di sekolah gitu ya. Nah itu kalau menurut kami tentunya efektif ya. Kalau tidak efektif itu tentunya penilaian portofolio itu tidak akan ada. Nah, akan tetapi mungkin ini tidak bukan seluruh mata pelajaran atau seluruh kompetensi dasar ya. Mungkin hanya saja yang kiranya itu bisa dijadikan bisa berbentuk portofolio gitu. Kalau tadi Mbak Rosayu memberikan contoh tentang penilaian diri sendiri, apakah itu kan kebanyakan itu pada berbohong gitu ya, bisa jadi itu tidak jujur. Nah, makanya itu di penilaian portofolio itu tidak hanya dari sudut pandang, juga ada teman sebaya, orang, bahkan juga kalau misalkan itu penilaian dari orang tua juga, kemudian juga ada dari sisi guru. Nah, jadi itu sih koran atau tidak gitu. Tapi kan sebelum itu tentunya kita harus mewaspadai, intinya kita memberikan beritahu kepada biasanya harus mengisinya sejujur-jujurnya gitu. Tetap menurut penilaian portofolio sebagai bisa jadi evaluasi non-tes yang cukup efektif begitu. Teman yang lain menambahi. Ya, izin menambahkan terkait dengan apakah efektif dengan penilaian diri sendiri. Jadi kelompok kami itu menganggap bahwa dalam penilaian diri sendiri itu efektif karena setiap peserta didik itu dapat mengetahui apa saja materi-materi yang menurutnya belum jelas ataupun yang kurang paham. Nah, selain dari penilaian diri sendiri kan ada penilaian dari orang lain. Jadi dikatakan efektif itu bisa dari sudut pandang yang berbeda seperti itu. Ya, baik. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Meta mengenai kemampuan untuk menampilkan dalam suatu variasi konteks tertentu. Bukan ya Mbak Meta. Tadi apa sih? Iya, yang itu. Konteks tempat tertentu gitu ya. Kalau menurut kelompok kami maksud dari rumah konteks tempat tertentu itu artinya tempat itu dalam ruang lingkup portofolio itu tempat diibaratkan sebagai tujuan. Maka artinya kemampuan untuk menampilkan dalam suatu variasi konteks tempat tertentu itu tujuan dari proses pembelajaran yang dinilai dengan penilaian portofolio itu sendiri. Seperti itu Mbak Meta. Oke, terima kasih Mbak. Ya, apakah jelas Mbak Meta? Lumayan cukup jelas Mbak, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih presentasi dari kami sudah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tahu nggak, Lin? Lin, dari tadi